Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Halaman 7 Kitab Thaharah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul aniyati maksudnya hadza abwabul aniyah. Ini adalah beberapa bab, beberapa wadah. Jadi bab-bab di bawah ini menjelaskan tentang beberapa wadah. Bab nomor 8, babu aniyatiz zahabi wal fiddati. Maksudnya hadza babu aniyatiz zahabi. Ini adalah bab tentang beberapa wadah emas wal fiddati dan perak. Bab yang ke-8 ini menjelaskan tentang beberapa wadah dari emas dan perak. Kita lihat hadisnya nomor 10. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Ibnu Abi Atiyyin. An Ibni Aun, an Jahidin, an Ibni Abi Laila. Qala berkata siapa Ibnu Abi Laila. Kharajna keluar kami ma'a Khudzaifah bersama Khudzaifah. Wa dzakara dan menuturkan siapa Khudzaifah an-Nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi. Nabi bersabda, la tasrobu janganlah minum kamu sekalian. Kaliannya di sini maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Fi aniyatiz zahabi di dalam maksudnya memakai wadah-wadah emas wal fiddati dan perak. Nabi bersabda, kalian laki-laki dan perempuan janganlah minum memakai wadah-wadah yang terbuat dari emas ataupun dari perak. Wala talbasu dan janganlah memakai kaliannya yang di sini khusus untuk laki-laki, al-harira pada sutra tipis, wadibaja dan sutra tebal. Kenapa? Fa'innaha maka sungguhnya sutra al-harir dan dibaj, sutra tebal maupun sutra tipis, iku lahum bagi mereka fidunya di dalam dunia. Merekanya di sini maksudnya mereka orang-orang kafir, bukan orang iman. Walakum dan bagi kalian orang iman fil akhirati di akhirat, maksudnya di surga. Dan kalian laki-laki janganlah memakai sutra, baik sutra tipis maupun sutra tebal. Karena sesungguhnya sutra tipis maupun sutra tebal itu adalah bagi mereka orang-orang kafir di dunia. Dan bagi kalian orang-orang iman di surga. Kalau dalam riwayat itu ya, riwayat yang lain ya, pakaiannya ahli surga itu sutra. Jadi penjelasannya, lafal la tasrobu, ya, Nabi bersabda, la tasrobu fi aniyatid zahabi wal fiddati. Khitabnya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk laki-laki maupun perempuan tidak boleh minum memakai wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Termasuk wudu dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu juga tidak boleh. Kemudian di sini ada pertanyaan,
Apakah air yang diwadahi wadah yang terbuat dari perak atau emas, kedudukannya menjadi tohir saja, suci tapi tidak mensucikan? Jawabannya tidak. Air tersebut tetap tohirun mutohir, ya, suci mensucikan. Yaitu dia zatnya itu suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Jadi tidak lantas membuat eh, air itu berubah menjadi hanya suci saja, tidak bisa mensucikan, tapi tetap suci dan mensucikan. Kemudian lafal wala talbasu, ya Nabi bersabda wala talbasul harira wadibaja, dan seterusnya itu khitabnya khusus untuk laki-laki. Adapun Nabi melarang hal tersebut dikarenakan yang pertama itu adalah kebiasaan orang-orang yang memamerkan harta atau orang-orang yang sombong. Tentunya sebagai orang iman menghindari sifat sombong seperti itu. Dan yang kedua, Nabi melarang hal tersebut karena untuk menjaga perasaan orang-orang miskin. Bab yang kesembilan, babu toharoti juludil maitati bitibali. Babu babu toharoti, maksudnya hadza babu toharoti juludil maitati. Ini adalah bab tentang sucinya kulit bangkai, bitibali dengan disamak, bitibali dengan disamak, ya, diproses, ya, sehingga siap untuk diproses menjadi pakaian, baju, tas, atau lain-lain, jaket. Kita lihat hadisnya nomor 11. Wa haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amrun an-Naqidu wa Ibnu Abi Umar, jami'an kesemuanya an Ibni Uyainah dari Ibnu Uyainah. Qala berkata siapa Yahya, akhbarana Sufyan bin Uyainata an-Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an Ibni Abbasin, qala berkata siapa Ibnu Abbas, tusuddiqa diberi bagian zakat siapa ala maulatin atas bekas budak limaimunata bagi atau miliknya Maimunah, bisatin dengan seekor kambing, famatat maka mati atau kambing, famaro maka lewat biha dengan kambing yang sudah mati itu, kambing sodakohan itu, kambing bagian zakat, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala lalu bersabda siapa Nabi, halla akhadtum, adakah tidak mengambil kamu sekalian, ihabaha, pada kulitnya bangkai kambing, fata bautumu, lalu menyamak kalian hu pada kulit, fantafa'tum, lalu mengambil manfaat kamu sekalian bihi dengan kulit kambing yang sudah mati itu tadi. Jadi Ibu Nafas berkata, suatu ketika bekas budaknya Maimunah diberi bagian zakat kambing, lantas kambingnya malah mati. Kemudian Nabi melewatinya, lalu Nabi bersabda, apakah kalian tidak mengambil pada kulitnya bangkai kambing ini, lalu kalian samak kulitnya, dan kalian bisa mengambil manfaat dari kulit kambing itu. Bukannya kalian tuh sebaiknya bisa memanfaatkan kulit kambing tersebut dengan menyamak kulitnya. Nah, faqala lalu berkata mereka para sahabat, innaha sesungguhnya kambing atau kulit iku maitatun bangkai. No, Nabi
Nah, mereka para sahabat berkata, "Oh Nabi, lah kambing itu loh sudah jadi bangkai. Matinya kan bukan karena disembelih Nabi." Sehingga para sahabat tidak memiliki angan-angan untuk menyamaknya karena setahu para sahabat yang boleh disamak itu ya kulit hewan yang matinya itu karena disembelih. Ini kan matinya karena bukan disembelih sehingga ditanyakan kepada Nabi. Nabi itu kan matinya bukan karena disembelih Nabi, itu kan bangkai Nabi. Faqala bersabda siapa Nabi, innama haruma, sesungguhnya haram opo akluha memakannya. Nabi bersabda, sesungguhnya yang haram itu makannya. Ya, kalau kambingnya kamu makan bukan mati karena disembelih ya haram itu. Menunjukkan eh, boleh ya boleh disamak. Penjelasannya lafal innaha maitatun ini maksudnya adalah hewan yang tidak disembelih secara syariat ya. Mati karena penyakit, mati karena ya suatu hal yang bukan karena disembelih secara syariat gitu. Hukum di hadis ini berlaku umum baik untuk hewan yang halal dimakan maupun yang tidak halal dimakan kecuali babi dan anjing. Kalau kita lihat perbandingannya di dalam Sunan An-Nasa'i, An Ibni Abbas, qala berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin tubigo faqad tahura. Rawahu Nasa'i. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kulit apapun apabila telah disamak maka telah menjadi suci. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai ini memakai lafal ayyuma, ya, menunjukkan bahwa hewan apapun, baik hewan itu halal dimakan maupun tidak halal dimakan, kecuali anjing dan babi itu boleh boleh disamak, eh, boleh disamak, boleh dimanfaatkan. Kalau babi dan anjing walaupun bukan bangkai, kalau disembelih kulitnya, kalau disembelih kulitnya tetap haram. Apalagi kalau babi dan anjing jadi bangkai. Ini karena hewannya itu haram. Kalau selain babi dan anjing, maka kulit hasil samak bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Meskipun dari bangkainya. Dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi qalu fi juludil maitati idza tubiqat faqad tahurat. Banyak ulama yang menjadikan hadis ini sebagai pedoman amal. Mereka berpendapat kulit bangkai jika disamak maka ia menjadi suci. Qala Abu Isa qala Asy-Syafi'iyyu ayyuma ihabin maitatin tubiqa faqad tahura illal kalba wal khinzir. Abu Isa berkata, Imam Syafi'i berkata, kulit bangkai apapun jika disamak, maka ia menjadi suci kecuali anjing dan babi. Dari lafadz innama haruma akluha ini menunjukkan bolehnya dijual. Kalau lafadz innama itu lil hasri, pembatasan. Sedangkan yang diharamkan hanya dibatasi makan saja. Karena hukumnya sudah suci, maka boleh dipakai untuk apapun. Bahkan untuk wadah makanan yang basah sekalipun tidak apa-apa. Atau wadah minum, ya, itu juga tidak masalah. La baksa. Di dalam Abu Dawud ada larangan menggunakan pakaian dari kulit binatang buas atau duduk memakai alas binatang buas. Larangan ini adalah ketika belum disamak. Kalau belum disamak, ya tidak boleh ya dipakai ya dipakai jadi pakaian gitu kan atau diduduki ya itu nggak boleh. Tapi kalau disamak, kalau sudah disamak itu tidak apa-apa. Di hadisnya itu kalau di Abu Dawud Anu Awiyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la tarkabul khozza walan nimaro rawahu Abu Dawud. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mengendarai dengan pelana dari sutra dan kulit harimau. An Abil Malih bin Usamah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis sibai. Wa Abu Dawud. Rasulullah bersabda, Abu Al-Malih bin Usamah dari bapaknya ia berkata, Rasulullah melarang kulit binatang buas untuk dimanfaatkan, untuk dipakai tapi yang belum disama. Kalau sudah disama boleh. Nah, jadi babi dan anjing itu dilarang karena memang kedudukannya tetap najis meskipun sudah disama. Adapun kulit bangkai hewan yang lainnya dari binatang buas selain anjing dan babi itu suci kalau sudah disama. Maka kulit bangkai yang telah disama boleh digunakan dan diperjualbelikan karena hukumnya sudah suci. Proses sama itu adalah proses penghilangan kotoran-kotoran yang ada pada kulit dengan menambahkan zat-zat tertentu. Apakah zat itu nabati, hewani, ataupun zat apapun, misalkan zat kimia yang bisa menghilangkan kotoran dari kulit, baik darahnya, lemaknya, dan sebagainya. Dalam Abu Dawud, Nabi bersabda, yutahiruhal ma'u wal korotu. Air dan korot, daun jenis pohon yang biasa untuk menyamak, akan mensucikannya. Nah, proses penyamaan kulit, nah nanti bisa dicari di YouTube, itu ada itu. Atau kalau mau pakai yang sudah ditontonkan saat asrama, bisa melihat di link bit.ly garis miring proses sama kulit. Nah, proses sama kulit. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Satu hadis lagi, nomor 12. Haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Sulaimanu bin Bilalin an Zaid bin Aslam ana Abdurrahman, sesungguhnya Abdurrahman bin Wa'lah iku akhbar mengabari dia Abdurrahman hu pada Zaid bin Aslam an Abdillah bin Abbas qala berkata siapa Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas. Sami itu mendengar aku Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi. Idza tubiqa ketika disama apa al-ihabu kulit faqad tahura maka sungguh suci apa kulit. Rahu Muslim min kitabul haidi. Nabi bersabda, ketika kulit sudah diproses sama, maka hukumnya suci walaupun kulit bangkai. Penjelasannya, karena lafal hadis bersifat umum, berarti berlaku untuk luar dan dalamnya itu suci. Bahkan untuk wadah makanan kering atau basah itu boleh. Untuk wadah air boleh juga. Hadis ini juga menerangkan bahwa setiap kulit hewan, baik yang dagingnya halal dimakan maupun yang dagingnya haram dimakan, yang telah disamak, maka hukumnya suci, boleh digunakan, termasuk diperjualbelikan. Kecuali ya babi dan anjing, yang memang terdapat nas keharaman dan najisnya walaupun kulitnya telah disama. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.